Nah, teman-teman, di sini kita akan coba mengolah data aerial yang sudah kita bawa, namun data ini untuk tujuan pelatihan atau workshop kita resize menjadi 25%. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang resize datanya. Nanti di video selanjutnya mungkin bisa diterangkan. Kita langsung saja buka Pix4D Mapper-nya. Di tutorial sebelumnya kita harus login untuk bisa mengakses software ini. Jika teman-teman belum login, silahkan login dulu. Nanti ada pilih trial, nanti teman akan mendapatkan 14 hari trial. Kita langsung saja next project, kemudian kita kasih nama projectnya PSBM workshop. Bebas nama filenya silahkan. Kemudian untuk penyimpanannya bisa diganti juga, saya simpan di nah di sini saja. Kemudian new project, dan next. Kemudian kita tambahkan directory, namun sebelumnya saya harus mengekstrak dulu bahan yang sudah di resize. Kita ekstrak, setelah diekstrak baru kita balik lagi ke Pix4D nya, tambahkan image atau directory bebas yang mana saja. Setelah tambahkan image ini, kemudian kita blok semua, kemudian open, sudah masuk ke sini semua. Kemudian kita next. Sini ada pilihannya, ini biarkan default saja. Kemudian akurasinya kita pilih standar. Untuk pelatihan ada 120 foto. Kemudian kita next saja. Nah di sini kita juga bisa masukkan unit, tapi kita biarkan default saja seperti ini. Kemudian kita next. Nah tuh, kemudian kita pilih 3D map saja. Ini untuk output keluarannya. Kita outputnya yang diinginkan adalah orthomosaik dan DSM atau DM digital. Ini kemudian kita centang ini start bisa centang untuk lanjut proses. Ketika finish langsung memulai dia, kita pilih finish saja, nanti kita centang sendiri. Nah jika teman-teman terhubung dengan internet, maka ini akan langsung ada background dari ini base mapnya. Nah ini proses di Pix4D ini ada 3 tahapan. Yang pertama initial processing, seperti ini bagian dari alignment foto, dia menggabungkan sesuai dengan geotaggingnya. Kemudian dia mengenerate point cloud dan mesh. Point cloud dan mesh ini bagian dari proses fotogrametri atau geomatika yang di dalamnya terdiri nanti dari gambar tersebut dibuat dalam titik-titik yang banyak dan digabungkan dalam mesh. Kemudian terakhir Pix4D ini akan mengenerate digital surface model yang selanjutnya akan dibuat orthomosaik atau sebagai mini citra. Nanti terakhir juga dia akan mengenerate report secara otomatis. Di sini kita cukup untuk mengklik start saja. Nah proses di Pix4D ini akan memakan waktu yang cukup lama
apalagi jika fotonya tidak di resize, maka komputer dengan spesifikasi prosesor yang tinggi i7 atau misalkan di atasnya dengan RAM yang lebih besar lebih baik, karena itu akan sangat membantu dari pemrosesan data ini. Mungkin video ini akan memakan waktu yang lumayan lama, sehingga nanti akan saya prosesnya akan saya percepat, dan ini hanya tinggal tunggu saja, nanti sudah langsung jadi jika tahapan ini sudah sampai ke nomor 3. Ini ada 23 batch proses, jika kita lihat ini bisa dilihat output statusnya. Dan kita bisa posisi ini bisa lihat prosesnya action. Di sini kita sudah bisa lihat secara umum, walaupun hasilnya belum selesai, tapi sudah ada quality report dari Pix4D. Di sini kita bisa lihat GSD-nya, ground sampling distance. Ini ada resolusinya 16 cm, berarti tandanya itu 16 cm per pixel. Jika tidak di resize, maka nilainya akan semakin kecil, dan itu menjadi resolusi yang sangat bagus. Namun ini karena kepentingan untuk kemudahan teman-teman mengolah data, jadi kita resize file ini menjadi hanya 25%-nya saja, tanpa mengurangi metadata atau geotaggingnya agar bisa tetap diolah. Di sini harus di informasi yang penting mengenai BSD ini karena akan dimunculkan dalam peta. Jadi teman-teman mohon diperhatikan nanti ketika mengolah, apakah menggunakan data yang 100% atau menggunakan data yang 25%, karena titik penekanan poin pentingnya di sini, di BSD sini. Ini sementara reviewnya, sementara masih proses. Masih proses. Tunggu beberapa saat lagi. Ini ketika diolah saya menggunakan prosesor Core i7, kemudian VGA Nvidia GeForce GTX, kemudian untuk RAM sendiri 8GB. Ini 25% saja masih terasa cukup lama, apalagi jika tidak di resize. Ini akan sangat memakan waktu. Ini sudah plotnya sudah selesai. Sekarang masuk ke proses generating digital surface model atau DSM dan orthomosaic. Orthomosaic ini seperti foto yang sudah diambil namun digabungkan menjadi satu.
ada juga yang menyebutnya istilahnya dijahit, menjahitkan gambar. Oke. Nanti untuk hasilnya Pix4D ini mengenerate sendiri, jadi kita tidak perlu melakukan ekspor. Kemudian apabila teman-teman yang ingin melakukan pekerjaan secara profesional, baiknya ketika pengambilan foto udara dilakukan proses koreksi menggunakan GCP, ground control point. Nah, nanti bisa diinput di sini untuk GCP-nya agar aktualisasi data yang Anda ambil sesuai dengan kondisi di lapangan yang memiliki akurasi sangat baik, bahkan hingga ukuran sentimeter atau milimeter. Menggunakan GCP diambil menggunakan GPS geodetik itu lebih baik, namun memang menggunakan cost yang lebih. Oke, ini prosesnya sudah selesai, kita close. Nah, ini sudah jadi. Ini hanya tampilan interface dari Pix4D. Untuk melihat hasilnya kita bisa lihat folder projectnya, kita lihat di sini. Nah, ini ada file projectnya. Di sini ada folder inisial, densification, DSM, kemudian ini ada lognya. Untuk laporannya kita bisa lihat di sini, inisial, kemudian report, kemudian kita buka PSBM Workshop Report untuk melihat informasi ground sample distance-nya. Oke, kita buka ini 16 cm. 16 cm ini tampilan dari mosaik, dan ini DSM-nya. Kemudian secara umum sudah saya jelaskan tadi, kita tinggal melihat hasil datanya itu di sini di file nomor 3, DSM dan ortho. DSM outputnya berupa TIFF, digital surface model, masih berupa raster. Kemudian mosaiknya ini berupa TIFF juga. Kemudian ya sampai di situ. Nanti selanjutnya file ortho mosaik ini bisa kita input ke dalam ArcGIS atau QGIS untuk kita layout menjadi sebuah peta. Terima kasih. Untuk kita coba cek dulu dulu. Kita bisa nampak. Ya, ini adalah tampilan dari sebuah tambak di provinsi Bali, daerah
buleleng sepertinya. Jika kita zoom ini masih terlihat jelas walaupun di resize hingga 25%. Apalagi jika tidak kita resize, ini akan terlihat sangat lebih jelas. Teman-teman yang bergerak di industri mariculture bisa menghitung sarana-sarana dan memonitoringnya dari menggunakan drone dan metode aerial mapping ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kita lanjut ke video selanjutnya.